Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Temi Setiabudi dalam pembelajaran sejarah kelas 12. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Berbicara negara merdeka, negara yang berdaulat, untuk menjadi negara yang merdeka dan negara yang berdaulat, syarat apakah yang harus dipenuhi? Nah, jawabannya ternyata ada dua unsur bahwa suatu negara itu dikatakan berdaulat. Yang pertama harus memenuhi yang namanya unsur konstitutif atau secara konstitusi. Yang kedua unsur deklaratif atau secara deklarasi pengakuan dari negara lain. Secara konstitutif, sebetulnya Indonesia sudah memenuhi, mulai dari adanya wilayah, adanya penduduk, kemudian ada pemerintahan yang berdaulat. Tetapi secara deklaratif, Indonesia belum memenuhi ternyata. Nah, untuk memenuhi syarat kedua tadi, maka perjuangan harus dilakukan oleh bangsa kita. Nah, pada perkembangannya, unsur ini ternyata dipenuhi oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan adanya pengakuan dari berbagai negara. Nah, pengakuan dari negara mana saja yang membuat Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Nah, nanti kita akan simak satu persatu negara mana saja yang mengakui kedaulatan negara Indonesia. Pengakuan kedaulatan bagi negara Indonesia itu ada beberapa negara. Yang pertama ada Mesir, yang kedua ada India, yang ketiga ada Australia, yang ketiga ada pengakuan kedaulatan dari PBB. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana kedaulatan dari Mesir. Nah, Mesir ini adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto tanggal 22 Maret 1946. Kemudian dukungan dari Mesir bukan hanya dari pemerintahannya saja, tetapi dari rakyat dan juga organisasi kepemudaannya. Di situ ada Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna menyerukan kedaulatan bagi negara Indonesia dengan cara melakukan demonstrasi di kantor kedutaan Belanda. Nah, kemudian tanggal 18 November 1946 dilaksanakan Liga Muslim di Kairo, Mesir, di mana Mesir menyerukan kepada negara-negara anggota Liga Muslim agar mengakui kedaulatan negara Indonesia. Nah, hal ini di atas dasar bahwa Indonesia sebagai negara Muslim sebagai satu keluarga. Nah, kemudian sebagai tindak lanjutnya Muhammad Abdul Mu'in selaku konsul jenderal di Mesir di Bombay pada tanggal 13 sampai 16 Maret 1947 datang ke Yogyakarta untuk menyampaikan pesan dari Liga Arab. Kemudian secara de jure pengakuan Mesir ini terjadi pada tanggal 10 Juni 1947. Selanjutnya bagaimana pengakuan kedaulatan dari India? Nah, dari India ini berawal dari diplomasi beras. Mungkin pernah kalian mendengar bahwa Indonesia memberikan bantuan beras kepada India yang sedang mengalami krisis pangan. Ini 18 Mei 1946 adanya kesepakatan dengan KL Punjabi bahwa Indonesia akan memberikan bantuan beras sebanyak 500.000 ton, dan ini dimulai pada tanggal 20 Agustus 1946. Sebagai timbal baliknya, nanti India mengirimkan bahan pakaian, obat-obatan dan juga alat pertanian. Sebagai hubungan Indonesia dengan India sebagai tindak lanjutnya, nah kalau kita perhatikan secara garis waktu, nanti setelah pengiriman beras 20 Agustus 1946, bahwa tanggal 31 Juli 1947 India dan Australia mengajukan masalah Indonesia ke PBB. Hal ini terkait dengan agresi militer Belanda yang terjadi di Indonesia. Nah,
Kemudian tanggal 20 sampai 25 Januari 1949 dilaksanakan konferensi Asia di New Delhi, diprakarsai oleh Pandit Jawaharlal Nehru dan juga U Aung San dari Burma, bagaimana membahas mengenai permasalahan di Indonesia. Kemudian tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi sebagai tindak lanjut dari hasil konferensi New Delhi. Nah, tentunya India ini sangat mengecam sekali tindakan Belanda sehingga mendukung bagaimana upaya Indonesia dalam menjadi negara yang berdaulat. Nah, selanjutnya bagaimana pengakuan Indonesia dari Australia. Nah, bentuk dukungan Australia ini dikenal dengan peristiwa Black Armada, di mana pada tanggal 24 September 1945 terjadi pemboikotan besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda di beberapa pelabuhan di Australia, seperti ada di Brisbane, kemudian di Sydney, kemudian di Melbourne, yang membawa persenjataan milik Belanda yang akan menuju ke Indonesia. Nah, selain itu peran Australia ini sangat luar biasa, di mana memfasilitasi kembalinya 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia ke tanah air. Nah, kemudian duduk dalam komite PBB untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diakui. Nah, kemudian menjadi wakil Indonesia dalam konferensi ataupun komisi 3 negara sebagai mediator pelaksananya perjanjian Renville. Masih ingat mungkin beberapa pertemuan belakang bahwa dalam perjanjian Renville ini ada komisi 3 negara, bahwa Indonesia diwakili oleh Australia, kemudian Belanda diwakili oleh Belgia, dan Amerika sebagai penengahnya, moderatornya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana peran Australia ini, yaitu sebagai di situ ada Partai Buruh Australia yang melakukan berbagai cara untuk mendukung terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi tidak diragukan lagi dukungan Australia terhadap negara kita. Secara geografis kita berdekatan. Kemudian bagaimana pengakuan dari PBB sebagai organisasi dunia? Nah, Indonesia masuk ke dalam kontak dengan PBB ini dimulai ketika India dan Australia mengajukan masalah Indonesia ke Dewan Keamanan PBB, yang menjadi agenda untuk dimasukkan ke dalam proses konferensi di Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Juli 1947. Nah, tanggal 1 Agustus 1947 sebagai tindak lanjutnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kepada kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata. Nah, selain itu, perkembangan berikutnya pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB memberlakukan pemberhentian permusuhan yang diwakili oleh Komisi Konsuler PBB antara Indonesia dengan Belanda. Kemudian PBB sempat membentuk yang namanya Komisi 3 Negara ketika agresi militer Belanda 1, kemudian ada UNCI ketika agresi militer Belanda 2. Nah, kemudian peran lain bangsa kita dalam PBB ataupun PBB dalam mengakui kedaulatan negara kita, yaitu apa? Indonesia menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 28 September 1950. Nah, kemudian hanya itukah yang mengakui kedaulatan negara kita? Nah, tentu masih banyak negara lain, tetapi seiring berjalannya waktu. Nah, ada beberapa hal atau ada satu pertanyaan besar, Pak atau Mas, Palestina kemana? Kan Palestina juga mengakui kedaulatan negara. Nah, tentu jawabannya memang betul bahwa Palestina ini negara Muslim, bisa dikatakan awal-awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia ataupun mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, secara historis ternyata Palestina ini salah satu negara yang sangat mendukung kemerdekaan Indonesia.
Tentunya dukungan ini mulai ditunjukkan pada tanggal 6 September 1944. Ini jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, kemudian ada juga setelah merdeka tahun 47, bangsa kita mendapatkan dukungan dari Vatikan. Nah, ini Vatikan ini kan sudah kita ketahui sebagai negara kecil yang berkuasa tentunya berdasarkan keagamaan. Di situ ada Katolik atau Kristen di situ. Nah, itulah beberapa pengakuan-pengakuan atau respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi seiring dengan berjalannya waktu bahwa Indonesia itu memang betul-betul sudah menjadi negara yang berdaulat karena apa? Sudah memenuhi unsur secara konstitutif dan juga unsur secara deklaratif, sehingga Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Demikian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.